Selamat bertemu kembali dengan saya, Goes Wais. Kali ini, malam hari ini, akan kita adakan rapat RT. Setelah 4 bulan lebih kita tiadakan karena adanya pandemik corona. Malam hari ini akan kita adakan, sekaligus kita akan sosialisasi tentang pandemi corona. Terutama karena hari-hari terakhir ini masyarakat yang terpapar corona di atas 1000, pada hari ini 1385 kalau nggak salah yang terpapar corona pada satu hari ini. Dan sebetulnya corona tidak begitu menakutkan, tapi juga harus diwaspadai. Jangan takut berlebihan, tapi harus diwaspadai. Justru yang lebih harus diwaspadai bukannya penyakitnya, tetapi efek dari corona ini, terutama pada anak-anak, mental anak-anak dan pendidikan anak-anak. Kalau corona selama ini yang sembuh dan yang meninggal lebih banyak yang sembuh, tapi ada yang lebih bahaya, yaitu tentang mental dan pendidikan anak-anak kita. Coba bayangkan, setelah sekian bulan, 4 bulan lebih, sekolah diliburkan. Tidak diliburkan, tapi belajar di rumah. Pembelajaran lewat online. Pada prakteknya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu hanya sesekali saja pegang HP untuk pembelajaran online. Dan karena terbiasa online, mereka tanpa ada pengawasan orang tua, justru HP Android itu tidak digunakan untuk belajar, tapi digunakan untuk main game. Nah, kalau ini terus-menerus dilakukan tanpa ada antisipasi, maka mental anak, daya pikir anak, kemampuan anak akan berubah drastis. Mulai dari yang pintar, rajin belajar, akan berubah menjadi rajin main game. Makanya saya menghimbau malam hari ini akan mensosialisasi ke masyarakat kami, kebetulan di RT saya, lebih umum lagi kepada semua masyarakat yang mempunyai anak didik atau anak atau cucu di usia sekolah. Pantau mereka, temani mereka dalam bermain HP. Intinya HP tidak hanya untuk bermain, tapi juga untuk belajar. Tanpa ada pengawasan, tanpa ada kontrol, anak kita akan pengaruhnya akan lebih buruk. Itu bahayanya. Dan kita selama ini tidak berpikir ke arah situ. Makanya malam hari ini saya sebagai RT akan sosialisasi ke warga masyarakat untuk lebih memperhatikan anak-anak, karena sekolah mau masuk kembali kapan belum pasti. Itu pesan saya untuk corona hari ini. Semoga corona cepat selesai, perekonomian cepat pulih kembali, dan kehidupan masyarakat kita normal kembali. Ya, kebetulan salah satu warga RT saya itu seorang guru. Kita akan tanya tentang efek dari corona untuk anak usia sekolah. Ini Mas Tarno, seorang guru salah satu SMK di Sragen, SMK Negeri 1 Miri. Bagaimana Mas Tarno kaitannya dengan corona ini? Anak didik kan untuk belajar di rumah sudah 4 bulan lebih. Iya, betul. Dan mereka sering membawa HP untuk pembelajaran mungkin, Iya, tapi kalau tidak ada pengawasan orang tua, mereka kan bisa membuka macam-macam nge-game atau YouTube dan sebagainya. Bagaimana menurut Mas Tarno sebagai seorang guru? Jadi terima kasih untuk kesempatan kali ini. Jadi sekaligus ini juga saya sebagai seorang pendidik menginformasikan ini kepada masyarakat luas. Jadi Betul. pada intinya yang namanya pembelajaran online atau daring atau juga disebut pembelajaran jarak jauh itu butuh sinergi semua pihak. Jadi tidak cuma Bapak Ibu guru yang ada di sekolah mengirimkan tugas dan sebagainya, tidak hanya sebatas itu. Tetapi bagaimana orang tua mendampingi selama proses pembelajaran. Betul. Iya.
Jadi pada saat guru, walaupun itu mungkin jenjangnya tingkat menengah, misalnya SMA atau SMK, itu perlu juga bimbingan dari orang tua. Dan pengawasan Dan tentunya. pengawasan pastinya ya. Terlebih dari itu, karena apa? Efek yang dapat ditimbulkan dari kegiatan ini, walaupun mungkin PJJ atau pembelajaran daring ini sebagai alat bantu, tetapi juga mempunyai efek positif dan negatif. Oke, positifnya dia mampu menjangkau semua lapisan sampai dimanapun, insya Allah bisa tercover. Tetapi di sisi lain, kalau ini tidak ada kontrol orang tua, pengawasan orang tua, efeknya pun luar biasa. Karena negatif. Iya, karena apa? Pada saat anak bermain gadget, ya, misalkan ditanya main apa le? Belajar. Garap tugas belajar. Tapi kan orang tua kalau tidak ngontrol, nggak tahu apa yang dikerjakan. Betul, gitu. betul. Karena apa? Yang namanya internet saat ini tanpa batas. Semua ada di sana. Bisa dibuka bebas. Bisa dibuka bebas segala umur, gitu loh. Nah, maka dari itu saya mengharapkan bahwa bimbingan orang tua, kontrol orang tua, serta pengendalian orang tua terhadap anak didik anaknya yang di rumah itu adalah suatu bentuk kewajiban. Jadi yang namanya proses pembelajaran karena situasi dan kondisi seperti ini, maka harus ada sinergi antara sekolah dan orang tua. Kedua-duanya harus berperan. Pada saat PJJ guru berperan sebagai pendidik, pada saat di rumah orang tua pun juga harus mendidik. Itu salah satunya yang perlu kita sampaikan. Itu Mas. Demikian matur nuwun sekali Mas Tarno sudah memberikan masukan kepada kita semua. Ingat, orang tua selalu pantau, selalu membimbing dan memantau anak kita masing-masing dalam melakukan tugas atau di saat pegang HP. Demikian, terima kasih. Selamat jumpa kembali.